Hai, hai. Ini video perdana aku. Gitu. Kali ini dan seterusnya aku akan ngebahas soal isu LGBT. Gitu. Tapi awalnya ini aku akan ngebahas soal kewariaan ya. Gitu. Kenapa sih ada video ini? Gitu. Awalnya kemarin aku ke rumah nganterin teman ke salon dan di situ ada ibu-ibu. Satu ibu-ibu yang udah aku kenal, satu lagi ibu-ibu yang baru aku kenal gitu. Terus ada pertanyaan gini dong. Emang gay sama waria itu beda ya? Katanya begitu. Hah? Kok ibu ini zaman sekarang tahun 2023 kok masih belum tahu? Hah? Kaget dong. Apakah di sekitar ibu-ibu ini tidak ada orang seperti aku? Apa ibu-ibu ini nggak pernah atau tidak mengenal isu LGBT, waria, gay? Nah, itu akhirnya aku putuskan untuk buat channel. Nah, channel ini isinya tentang isu LGBT, tapi lebih spesifik lagi waria ya. Gitu. Lebih spesifik lagi waria gitu. Ya, jadi gini loh. Aku kan itu kucing. Bentar, aku kan ini ya, sambil ngasih makan kucing. Berisik banget. Nah, aku kan nggak ada tampilan dong. Ini tampilannya nggak dandan, cuma rambut panjang doang gitu. Nah, itu dong. Di sini aku pertegas gitu. Perbedaan waria dan gay. Tapi sebelumnya aku perkenalan diri dulu dong. Kalau nama panggilan Cinta, nama KTP pengen tahu dong. Nama KTP aku Budi Santoso. Agama aku nggak apa-apa lah ya pakai agama Islam. Gitu, saling menghormati dan saling menghargai perbedaan agama. Terus aku tinggalnya di Bogor. Lanjut ya. Kenapa kita ngomongin waria? Aku adalah waria yang gak dandan gitu. Jadi waria itu ada yang dandan, ada yang enggak gitu. Dan biasanya kalau waria itu minimal nih rambut panjang. Jadi identitasnya minimal kayak aku gini lah ya, feminin, tapi sih lebih ke feminin. Terus kalau melihat laki-laki itu lebih beda pandangannya. Soalnya kan banyak juga laki-laki yang rambutnya panjang, tapi belum tentu juga waria. Mungkin dari cara ngomong, bahasa tubuh, tatapan. Nah kayak aku inilah ciri-ciri yang bisa dikatakan waria. Tapi ada juga ya pastinya kalau teman-teman masyarakat tahu kalau waria itu dandan ya, pastilah tahu. Waria itu dandan, cantik, gitu. Tapi kalau aku enggak, jadi ada yang cantik, ada yang, ini kayak aku bener-bener gini apa adanya, emang aku males dandan. Terus ada yang pasang silikon, jadi payudara ya, ada tuh. Terus ada juga, apa lagi ya? Ada juga yang, apa namanya, ganti bentuk alat kelamin ya. Jadi kalau itu bentuknya dari bentuk laki-laki jadi bentuk perempuan. Nah itu namanya transseksual karena sudah merubah bentuk alat kelamin. Nah itu biasanya kalau mereka pengennya masuk dikatakan sebagai seorang wanita. Gitu walaupun nggak sempurna. Karena kan tetap dong nggak akan bisa melahirkan gitu. Dan ya gak apa-apa sih itu keputusan ya, semuanya kembali ke keputusan secara personal dan pribadi. Terus apalagi nih? Terus soal kewariaannya, masih soal kewariaan gitu. Kok sejak kapan sih waria itu ada? Aku sendiri nggak tahu ya sejak kapan gitu. Dulu namanya itu waria. Terus tapi di lingkungan masyarakat itu berkembang waktu aku SD sampai sekarang yang masih berkembang itu kata-katanya sering disebut bencong.
itu sebenarnya katanya kayak menyenangkan ya, tapi emang itu berkembang dari waktu masih kecil sampai aku usia di atas 40 tahun nih. Oh, usia aku udah 40 tahun lebih. Terusnya aku juga ya, sejak kapan sih jadi waria? Dari dulu. Aku sih udah berpikir kalau aku ngomong sekarang, aku jadi waria itu emang udah dari peran dari sana. Kalau menurut aku ya. Nah, setiap pendapat masing-masing waria itu berbeda ya. Kalau menurut aku pribadi, emang ini adalah karya Tuhan. Tinggal bagaimana akunya bisa memaksimalkan peran yang sudah diberikan Tuhan. Nah, itu ya, itu gitu. Dan aku menjalaninya sampai sekarang sudah alhamdulillah bersyukur menjadi seorang waria. Dan gak ada yang salah, gak ada yang disalahkan gitu. Tinggal aku memaksimalkan aja nih peran aku gitu. Ya, misalnya aku sebagai waria, aku usahakan tidak melanggar hukum peraturan yang dibuat sama pemerintah, negara, lingkungan, masyarakat. Jadi aku sebagai seorang waria bebas, nyaman, menjadi diri sendiri gitu. Terus apalagi ya? Selain itu juga nih, apa ya? Selain itu juga, nah kalau gay, aku awalnya nih, aku kan nggak mungkin, aku dari kecil itu tampilannya kayak cowok, cuma emang udah feminin banget lah, sudah sangat feminin banget gitu. Cuma aku nggak ini aja, bebas aja gitu, bebas lepas, nggak ada yang aku tutup-tutupin gitu. Nggak aku tutup-tutupin, tetap aku dari cara ngomong dan lain sebagainya kayak gini gitu. Dan orang pasti tahu kalau aku itu, maaf ya, kata bencong gitu. Emang kata itu nggak enak sih kedengaran gitu. Ya ini maksudnya yang sering aku alamin ya gitu. Terus dari kecil sampai sekarang kata-kata itu masih sering aku temukan gitu. Bahkan anak kecil, kadang-kadang anak kecil, kalau anak kecil itu nggak takut bencong gitu, ada yang gitu. Tapi aku udah nggak marah ya, nggak mungkin aku marah dengan usia aku segede ini. Yaitu mungkin tugas orang tua gitu yang mungkin mengkoreksi sikap anak-anaknya gitu. Tapi aku nggak masalah, nggak masalah sama sekali. Dulu waktu kecil pun aku sering dikatain, tapi cuma aku banyak temen, nggak tahu ya apa karena aku di kampung ya, ada yang ngatain, tapi aku banyak temen laki-laki, perempuan, jadi aku ngerasa fine aja, nggak ada yang salah dalam diri aku begitu ya. Terus udah gitu kan emang aku orang tua juga baik banget, orang tua aku bersyukur banget lah punya orang tua yang benar-benar luar biasa banget, kasih sayang aku full. Aku nggak pernah, aku bebas merdeka menjadi diri sendiri, aku nggak pernah dilarang ini itu nggak. Bahkan kasih sayang orang tua aku itu benar-benar luar biasa banget. Aku di sekolah termasuk dikatakan inilah ya, pinter dibanding teman-teman aku dari SD, SMP, SMU. Aku nggak kuliah ya, budget dana. Nah itu ya sedikit cerita soal kewariaan aku gitu. Sekarang aku tinggal di Bogor ya gitu. Terus kenapa aku harus ngasih informasi waria gitu? Yang pertama, aku ngasih informasi itu karena kan emang aku pelaku ya, maksudnya pelaku dalam artian aku adalah seorang waria. Yang kedua, mungkin ini bisa menjadi informasi ya, baik itu kayaknya nggak penting, tapi minimal mungkin kemungkinan ada yang pengen tahu cerita soal kewariaan. Kalau ini cerita versi aku ya, jadi ya biar nggak kayak ibu kemarin gitu, nggak waria sama gay itu beda ya gitu. Jadi harapan mereka bisa mengambil pembelajaran dari ini gitu ya. Terus apalagi nih, terus ya aku bersyukur aja ya. Tapi ya nih kayaknya cerita aku agak
Dan nanti butuh bantuan nih untuk teman-teman yang di rumah bisa buat pertanyaan soal isu LGBT khususnya waria. Nanti akan semampu aku ya akan aku jawab gitu. Pertanyaannya bebas ya, pertanyaan apa aja. Teman-teman boleh tanya apa aja gitu. Aku nggak bisa melarang teman-teman, maksudnya nggak bisa ngatur teman-teman harus begini, harus begitu, harus begini, harus begitu, enggak. Pokoknya bebas ya. Jadi nanti akan membantu cerita lebih berkembang, lebih luas, lebih panjang gitu. Jadi aku tahu apa aja nih hal-hal yang harus aku sampaikan untuk teman-teman. Gitu ya. Jadi untuk kali ini video perdana aku cukup sampai di sini, tapi selanjutnya aku menunggu pertanyaan dari teman-teman lewat komentar gitu. Dan untuk teman-teman, karena ini video baru, boleh dong subscribe dan like juga ya, agar video ini terus berkembang. Dan harapan dari apa yang aku sampaikan ini, ambil aja sesuatu yang baik-baik. Kalau seandainya video ini nggak bermanfaat, video ini nggak membuat hati teman-teman nggak seneng, abaikan aja gitu. Tapi jangan sampai ini sebagai pemicu buat teman-teman menjadi jahat, menjadi jadi haters, jadi jadi keluar hal-hal yang buruk dalam diri. Jangan, karena itu akan merugikan teman-teman gitu. Jangan menebar kebencian gitu, karena akan bukan rugi ya, nggak baik buat teman-teman gitu. Dan kalau seandainya teman-teman mau ngomong jahat dan lain sebagainya, buat aku sih nggak masalah. Tapi harapan aku dengan video ini, jangan sampai teman-teman itu menjadi brutal, kasar gitu ya. Jadi aku tunggu komentar-komentar supaya video kita berkembang dan informasi-informasi selanjutnya bisa teman-teman terima. Tapi dari aku ya, kalau seandainya video ini berkembang, sometimes kita bisa berkunjung ke teman-teman waria aku yang memiliki cerita yang berbeda. Oke, sampai ketemu bersama Budi Cinta.